Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan menyampaikan tentang sistem pengolahan nilai dan kartu hasil studi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawaria Sumbawa untuk tahun ajaran 2019-2020. Mulai di semester genap ini kita akan menggunakan semi aplikasi atau aplikasi semi otomatis. Nah, sebagai pengantar awal, di semester genap ini kita sudah mulai menggunakan dua aplikasi. Ada aplikasi khusus untuk dosen dan ada aplikasi pengolahan nilai-nilai dosen atau pengolahan nilai KHS yang akan dieksekusi atau akan dikerjakan oleh TU atau staf. Ini dua gambaran aplikasi yang kita gunakan. Aplikasi untuk dosen itu namanya nilai akhir mata kuliah, sedangkan aplikasi untuk tenaga pendidikan, TU atau staf adalah kartu hasil studi KHS. Terdapat beberapa perbedaan dari fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, serta fungsi dan hasil akhirnya nanti. Kalau di aplikasi untuk dosen hanya ada rekap nilai akhir saja, sedangkan di aplikasi untuk staf atau tenaga pendidikan akan ada form atau cetak KHS mahasiswa. Nanti seperti apa gambarannya, dan pada pertemuan kali ini atau pembahasan hari ini kita akan bahas tentang penggunaan aplikasi atau bagaimana penggunaan aplikasi pengolahan kartu hasil studi untuk TU dan staf. Nah, selanjutnya untuk kita pahami bersama, ini adalah alur pengolahan nilai di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawaria. Yang pertama, kita bagi 3 poin. Jadi, upload, unduh, dan cetak. Setelah dosen mendapatkan aplikasi, lalu mengolah nilai mata kuliahnya masing-masing menggunakan aplikasi yang sudah disediakan, dan dosen mengupload nilai ke link Google Drive-nya. Bagaimana penggunaan aplikasi untuk dosen, bagaimana proses atau tata cara penguploadan nilai di Google Drive, link Google Drive yang disediakan, sudah kami sampaikan pada 2 video sebelumnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu staf akan mengunduh nilai-nilai tersebut, akan mengolah nilai-nilai yang masuk ke Google Drive yang telah kami sediakan, dan staf juga akan membantu untuk memantau progres penginputan atau penguploadan nilai baik dari Bapak Ibu dosen di masing-masing program studi ataupun fakultas. Yang nanti dari laporan itu atau dari progres dan perkembangannya akan dilaporkan ke Kaprodi dan juga dekan. Misal ada dosen yang belum mengumpulkan nilai, belum mengupload nilainya, maka Kaprodi serta dekan nanti akan melakukan tindakan khusus atau menyampaikan informasi atau menghimbau supaya segera melakukan melaksanakan kewajibannya, yaitu menyelesaikan pengolahan nilai dan menguploadnya di Google Drive atau G Drive yang sudah disediakan. Selanjutnya, staf akan mengolah nilai MK dengan menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu pengolah kartu hasil studi. Dan setelah pengolahan nilai selesai, maka TU akan mencetak kartunya, dan selanjutnya kartu hasil studi atau KHS-nya akan dicetak dan diserahkan kepada Kaprodi atau ditandatangani, dan selanjutnya tinggal didistribusikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana aplikasinya. Contoh kasus misalnya saya adalah staf atau tenaga pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya. Maka kita menggunakan aplikasi olah nilai KHS untuk tenaga pendidikan. Ini ada 2 ya, sedangkan yang ini untuk dosen sendiri. Misalnya, saya adalah TU Fakultas Ilmu Budaya. Maka sebaiknya upaya yang dilakukan adalah kita mengcopy ganda file aplikasi yang ada supaya masternya tetap aman dengan cara tinggal Ctrl+C lalu Ctrl+V. Nah, copy paste. Nah, tinggal dirubah namanya aplikasi nilai olah KS. Misalnya Sastra Indonesia semester 2 2019-2020. Saya akan mengolah nilai Sastra Indonesia semester 2 di semester genap atau semester 2 di 2019-2020. Saya tinggal ganti namanya. Nah, namanya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu kita akan buka aplikasinya. Sangat mudah. Aplikasi ini kita gunakan makro Excel
Jadi beberapa improvisasi penggunaan Excel standar dengan Excel yang memungkinkan dengan adanya rumus VLOOKUP, rumus lain-lain yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya dari sini ini adalah tampilan awal aplikasi pengolah nilai KHS. Di antaranya ada kartu hasil identitas aplikasi, lalu ada semester genap yang bisa diedit. Misalnya ketika kita menggunakan aplikasi ini pada semester berikutnya, maka tinggal diganti saja. Dan ada form semester genap, jika nanti berubah maka bisa diganti. Maksudnya jika berlanjut ke semester berikutnya maka disesuaikan dengan tahun ajaran dan juga semester yang berlangsung. Yang kedua, ada kolom identitas program studi, fakultas, semester, tahun akademik, dan ketua program studinya siapa, NIDN-nya berapa, tanggal pengisiannya tanggal berapa. Sedangkan untuk link upload aplikasinya ini diabaikan saja lebih dulu. Selanjutnya ada menu distribusi mata kuliah, input data mahasiswa, lalu input nilai mahasiswanya, serta mencetak KHS mahasiswa. Nah, yang pertama kita akan coba isi dulu yang pertama. Misalnya, saya akan mengerjakan atau mengolah nilai untuk sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, di semester 2 genap. Dibuat begini ya, ada angka Romawinya dan ada keterangan genapnya. Tahun akademik 2019-2020. Ketua program studinya misalnya adalah Bu Jumianti Diana. Nah, ini idenya bisa disesuaikan 09999976 misalnya. Dan tanggal pengisiannya tanpa menuliskan hari dan waktu dan tempat ya, hanya tinggal tuliskan misalnya sekarang adalah tanggal 6 April 2020. Selanjutnya langkah pertama sudah selesai. Langkah yang pertama yang sudah selesai. Jika terdapat angka otomatis seperti itu, Bapak dan Ibu bisa tambahkan angka apostrof di atasnya. Misalnya 4 April 2020. Maka dia akan sesuai dengan teks yang kita tulis. Isi tanda petik 1 di atasnya. Setelah ini kita isi selesai, maka kita lanjutkan ke distribusi mata kuliahnya. Nah, di sini kita mengisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah itu berapa, dosen pengampunya siapa. Dari mana kita dapatnya? Nah, kita bisa ambil dari data distribusi mata kuliah yang disampaikan oleh Kaprodi ke dosen pengampu pendidikan masing-masing. Misal, contohnya di semester 2, Sastra Indonesia, ada 8 mata kuliah dengan jumlah SKS, tinggal di copy aja ya kalau udah punya filenya. Jadi kalau sudah punya filenya tinggal di copy saja. Lalu tinggal copy seperti ini. Lalu kembali ke berikutnya. Tinggal diambil nama ininya. Lalu masukkan nama jumlah SKS-nya. Oh, maaf. Sudah masuk di kami ya. Ini ada Ctrl C. Lalu kembali ke SKS-nya. Nah, seperti ini. Lalu copy selanjutnya adalah nama dosennya. Nah. Untuk kode mata kuliahnya nanti bisa menyesuaikan. Misalnya MPK 001 dan seterusnya. Sebut saja MK 001. Disesuaikan dengan kode mata kuliahnya. Dari mana dapatnya nanti bisa disesuaikan dengan Kaprodi masing-masing atau di staf fakultasnya yang ada. Nah, setelah ini selesai, data distribusi mata kuliah selesai, maka bisa kembali ke menu home atau dengan mengklik menu home seperti ini akan kembali ke menu awal. Nah, untuk menginput ini selanjutnya adalah mengisi nama mahasiswanya. Contoh misalnya di kelas ini ada semester 2 ada
7 mahasiswa misalnya. Kita tulis nomor induk mahasiswanya sebut saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama mahasiswanya adalah nama mahasiswa, saya kasih saja nama mahasiswa 1. Sini sebut saja ada 10 mahasiswa di mata kuliah ini. Nah, saya langsung copy aja seperti ini. Jadi dia langsung terisi nomor induk mahasiswanya, nama mahasiswa. Sedangkan yang lain-lain nggak usah diisi, tidak ada yang harus diganggu. Jangan lupa Ctrl S. Lalu setelah itu kembali ke menu Home dan selanjutnya kita mengisi nilai mahasiswanya. Nah, ini berasal dari nanti pengisian nilainya diperhatikan di mana kolom mata kuliah itu untuk diisi. Yang ini menyesuaikan dengan distribusi mata kuliah yang kita isi ini. Pendidikan agama, lalu sejarah retorika, sejarah sastra Indonesia, dia ngelink langsung ke bagian atas ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau mau hapus tidak bisa karena sudah di lock. Jadi tinggal diisi di kolom-kolom yang kosong saja. Selanjutnya bagaimana cara untuk mendapatkan nilainya? Itulah kemarin kami sampaikan untuk dosen mata kuliah akan mengirimkan nilainya ke link G Drive yang telah disediakan. Nah, kami sudah bagi linknya atau share dan buka privacy-nya untuk staf dan kaprodi yang sudah mengirimkan emailnya. Nah, bagi staf atau tenaga pendidikan yang akan mengolah nilai, maka bisa membuka emailnya dan akan mendapatkan email seperti ini ya. Ada email dari BAK Isbud Syariah, isinya adalah form nilai mata kuliah mahasiswa Isbud Syariah. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal buka spreadsheet-nya. Buka saja. Inilah akses penuh ke semua mata kuliah yang telah mengumpulkan nilainya melalui link G Drive yang telah disediakan. Tinggal dicek saja mata kuliah apa yang mau diisi. Contoh misalnya, tadi kita sudah mengerjakan pendidikan agama Islam. Dosennya adalah Pak Alimun, misalnya tinggal dilihat. Pendidikan agama Pak Alimun, bahasa Inggris Bu Lutfi, manusia yang mulia Indonesia Bu Lutfi, filsafat bahasa Pak Hendra, morfologi Bu Sukarismanti, reading Bu Lutfia juga, retorika ada Pak Rusmin, sejarah dan sastra Indonesia, sejarah sastra Indonesia ada Bu Jumianti Diana. Nah, nanti disesuaikan siapa pengampu mata kuliah itu tinggal dicek di link spreadsheet-nya. Contoh misalnya saya akan mengecek nilai mata kuliah agama Islam. Apakah sudah masuk untuk sastra Indonesia? Bisa disortir di sini khusus untuk sastra Indonesia. Ilmu budaya yang sudah masuk adalah retorika oke. Terus selanjutnya agama Islam, PAI Pak Abdul Alimun, seni tari, tapi yang sastra Indonesia belum masuk. Nah, PAI-nya untuk sastra Indonesia belum masuk. Baru hanya ada untuk seni tari. Berarti kalau begitu kita coba lihat mata kuliah yang lain. Contoh saja misalnya mata kuliah retorika, Pak Rusmin ya. Nah, bagaimana cara mengambil nilainya? Bapak dan Ibu tinggal klik kanan di link upload birunya. Lalu buka linknya. Nanti dia akan masuk ke link seperti ini. Setelah masuk ke link ini, tunggu sampai dia prosesnya selesai. Maka dia akan masuk ke linknya retorika semester 2 genap. Mata kuliah Pak Rusmin, Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Karena di spreadsheet ini beberapa aplikasi mati, karena dia sistemnya online, jadi Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Lihat klik titik 4 yang ada di pojok kiri bawah. Langsung masuk ke rekap nilai dari mata kuliah retorika ini. Lihat di sini, hanya ada 8 mahasiswa ternyata ya, bukan 10. Jadi tinggal Bapak dan Ibu blok nilainya, blok seperti ini, lalu tinggal klik kanan. Oh, tidak ada fungsi Ctrl C ya. Jadi tinggal Ctrl C di keyboard laptop atau komputer atau PC Bapak dan Ibu masing-masing. Ctrl C setelah di blok, lalu kembali ke aplikasi kalian tadi. Ini adalah mata kuliah retorika. Maka setelah itu tinggal paste spesial, lalu pilih paste teks dan oke. Dia akan masuk nilainya. 67 untuk mahasiswa 1, karena di sini saya masukkan 10, tidak ada apa-apa, saya samakan saja, anggap saja nilainya sama. Lalu bagaimana dengan mata kuliah lain yang sudah masuk?
dan ternyata belum ada. Prosesnya sama, kita coba lihat siapa saja yang sudah masuk. Ada filsafat bahasa, itu tadi kalau tidak salah mata kuliahnya Pak Hendra. Kita coba cek apakah sudah ada atau belum. Coba kita lihat Fakultas Ilmu Budaya, mata kuliahnya adalah filsafat bahasa. Di sini sebenarnya bisa dipilih hanya untuk sastra Indonesia saja. Oke, bisa dicek hanya sastra Indonesia. Semester 2 sudah masuk, baru sejarah sastra Indonesia, retorika, reading, terus morfologi, manusia dan kebudayaan Indonesia. Ini filsafat bahasa. Nah, misalnya contohnya tinggal diklik kanan, buka link. Setelah linknya terbuka, maka kita tunggu sampai dia berproses. Lalu seperti tadi, ada titik 4 di pojok kiri bawah. Lihat rekap nilainya. Nah, nanti ini disesuaikan dengan namanya. Jika ternyata nama satu dosen dengan dosen yang lain berbeda urutannya, maka kopinya bisa satu-satu. Misalnya Muhammad Hafiz, dia adalah mahasiswa 1, maka kopinya satu-satu sesuai dengan mahasiswanya. Kedepan mungkin kita akan buat daftar nama yang seragam, dan itu akan dikeluarkan oleh fakultas masing-masing untuk digunakan oleh dosen dalam mengolah nilainya. Nah, sebut saja jika semuanya sama, urutannya sama. Tinggal klik kanan, Ctrl C di keyboard masing-masing, lalu masuk ke aplikasi, filsafat bahasa, lalu klik kanan, tinggal paste spesial, pilih paste teks, oke, masuk nilainya. Sebut saja jika hal yang sama pun akan dilakukan untuk mendapatkan nilai mata kuliah yang lain. Contoh misalnya sebut saja sesama prosesnya, nilainya adalah sama misalnya. Saya copy aja semuanya biar sama untuk mempercepat karena kita sedang buat tutorialnya. Nah, selanjutnya kita tinggal geser, lalu geser. Nah, jika nilainya sudah masuk semua seperti ini, jangan lupa Ctrl S. Data-data yang lain tidak usah perlu diganggu, seperti data program studi, fakultas, semester, semuanya sudah ngelink, sudah by rumus, jadi sudah masuk otomatis. Hanya tinggal mengisi nilai yang ada di kolom ini saja. Lalu setelah itu kembali back ke menu utamanya. Dan setelah itu bersiap-siap untuk mencetak KHS-nya dengan melihat rekapan hasilnya. Rekapan hasilnya kira-kira seperti ini. Mahasiswa yang satu dengan NIM 123456778, program studi sastra Indonesia Ilmu Budaya, mata kuliah dengan 3 SKS, 4 SKS, angkanya sekian, IP-nya adalah 3,00. Nah, nanti tinggal dicetak aja. Ctrl P, lalu print, mana printer yang aktif, print, dan dia akan terprint seperti ini gambarannya. Lalu bagaimana untuk mencetak mahasiswa yang berikutnya? Mahasiswa di sini ada kami siapkan angka cetak. Setelah cetak yang pertama tinggal diganti saja angkanya. Lalu dia akan masuk ke angka yang kedua. Nama mahasiswa yang 2 berubah. Begitupun juga dengan nilai-nilainya akan berubah sesuai dengan nilai dia. Lalu angka 3 sampai dengan angka 4 sampai dengan angka 10, 11, dan seterusnya. Karena mahasiswa di sini hanya 10, berarti angka 11-nya pasti 0. Ya, itu salah satu caranya. Setelah itu selesai, maka bisa kembali ke home, lalu Ctrl S, dan melanjutkan ke pengolahan nilai yang semester berikutnya. Jangan lupa untuk mengcopy masternya, misalnya copy masternya, lalu ubah namanya, misalnya saya akan kerjakan untuk bahasa Indonesia, sastra Indonesia, sastra Indonesia misalnya semester 4, lalu 2019-2020. Nah, inilah, dilanjutkan prosesnya sama seperti di awal tadi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu selesai, maka selanjutnya tinggal dicetak KRS-nya. Demikian tutorial dan tata cara penggunaan pengolahan aplikasi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya. Dari lubuk hati yang paling dalam kami sampaikan permohonan maaf lahir batin. Semoga Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.